Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan secara keseluruhan hasil kerja dari kelompok kami mengenai proses bisnis pemesanan tiket PT Pelni, serta pemodelan user interface dari proses pemesanan tiket PT Pelni. Di next. Oke, adapun kelompok kami, yaitu yang pertama ada Bagus Eka Satria dengan NIM terakhir 270, ada Yolan Revaya dengan NIM terakhir 271, Briliana Nuroshida dengan NIM terakhir 273, ada Julia Federova dengan NIM terakhir 274, ada Aiza, Karimatul Lailia dengan NIM terakhir 275, ada saya Bima Satriawan dengan NIM terakhir 276, dan Zafar Almastajudin Wijaya dengan NIM terakhir 277. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai proses bisnis PT Pelni, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang PT Pelni. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni merupakan perusahaan pelayaran milik negara yang didirikan pada tanggal 28 April 1952. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut yang handal dan profesional dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PT Pelni mengoperasikan armada kapal penumpang, kargo, dan perintis yang melayani rute-rute strategis dan terpencil. Selain itu, PT Pelni juga menyediakan jasa logistik dan perdagangan. Dengan komitmen untuk mendukung konektivitas maritim dan meningkatkan perekonomian nasional, PT Pelni terus berinovasi dalam pelayaran dan operasionalnya. Baik, selanjutnya ada pula proses pemesanan tiket. Yang pertama adalah pencarian informasi. Calon penumpang mengunjungi situs resmi PT Pelni atau menggunakan aplikasi mobile untuk mencari informasi mengenai jadwal kapal, rute perjalanan, dan harga tiket. Kemudian, memilih pemilihan jadwal. Penumpang memilih rute perjalanan sesuai dengan tujuan dan jadwal keberangkatan yang diinginkan, dan mengecek ketersediaan tiket untuk tanggal dan kapal yang dipilih. Kemudian, pemesanan dan pembelian. Pemesanan tiket dilakukan secara online melalui situs resmi atau aplikasi PT Pelni. Penumpang mengisi data pribadi, memilih jenis tiket, dan melakukan pembayaran. Metode pembayaran yang diterima meliputi transfer bank, kartu kredit atau debit, dan metode pembayaran elektronik lainnya. Kemudian, konfirmasi dan penerbitan tiket. Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan memverifikasi dan mengonfirmasi transaksi. Tiket yang telah dibayar akan diterbitkan dalam bentuk e-tiket yang dikirimkan melalui email. Oke, selanjutnya yaitu BPMN dari PT Pelni. Di PT Pelni ini roles-nya ada 5, antara lain yaitu Customer, Reservation Officer, Payment Processor, Confirmation Sender, sama Customer Service. Di sini, customer pertama-tama mengakses sistem reservasi online PT Pelni dan memilih jadwal keberangkatan serta memasukkan informasi pribadi. Lalu, sistem reservasi meneruskan pesanan ke Reservation Officer. Reservation Officer memproses pesanan, memeriksa ketersediaan kapal, dan memproses reservasi sesuai dengan preferensi pelanggan. Kemudian, customer menerima konfirmasi reservasi dan instruksi melakukan pembayaran. Lalu, customer melakukan pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik. Selanjutnya, payment processor memeriksa pembayaran atau memverifikasi pembayaran yang diterima dari customer. Payment processor memproses pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik dan memberitahu confirmation sender setelah pembayaran berhasil diproses. Terakhir yaitu confirmation sender mengirimkan konfirmasi reservasi kepada customer melalui email atau pesan teks. Kemudian, konfirmasi mencakup detail perjalanan dan instruksi terkait. Ya, berikut adalah analisis ASKIS.
Yang pertama ada rules. Ya, rules mempunyai 4 poin. 1. Customer yang ingin memesan tiket kapal. 2. Reservation officer, petugas yang bertanggung jawab untuk menerima dan memproses reservasi tiket. 3. Payment processor, yaitu petugas yang bertanggung jawab untuk memproses pembayaran dari pelanggan. 4. Confirmation sender, yaitu petugas yang bertanggung jawab untuk mengirimkan konfirmasi reservasi kepada pelanggan. Terus ada lagi responsibilitas customer, terus ada reservation officer, terus ketiga payment processor, keempat ada confirmation sender. Terus langkah-langkah proses ada 5 poin. 1. Customer melakukan reservasi. Customer mengakses sistem reservasi online PT Pelni dan memilih jadwal keberangkatan serta memasukkan informasi pribadi. Terus sistem reservasi meneruskan pesanan ke reservation officer. Kedua, reservation officer memproses pesanan. Reservation officer memeriksa ketersediaan kapal dan memproses reservasi sesuai dengan preferensi pelanggan. Terus reservation officer mengirimkan konfirmasi reservasi ke customer. Terus ketiga, customer melakukan pembayaran. Customer menerima reservasi dan melakukan pembayaran. Customer melakukan pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik. Keempat, payment processor memproses pembayaran. Payment processor memverifikasi pembayaran yang diterima dari customer. Payment processor memproses pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik dan memberitahu confirmation sender setelah pembayaran berhasil diproses. Terakhir, confirmation sender mengirimkan konfirmasi. Oke, next ada brainstorming, yaitu mengakses sistem reservasi web resmi, memilih rute dan jadwal, memilih kelas dan kamar, verifikasi reservasi, melakukan pembayaran, mengisi data pribadi dan tiket diterima. Nah, relasinya yaitu mengakses sistem reservasi web resmi ke memilih rute dan jadwal, yaitu one to many. Terus memilih rute dan jadwal ke memilih kelas dan kamar, yaitu one to many juga. Memilih kelas dan kamar ke mengisi data pribadi, yaitu one to one. Mengisi data pribadi ke melakukan pembayaran, yaitu one to one. Melakukan pembayaran ke verifikasi reservasi, yaitu one to one. Dan yang terakhir yaitu verifikasi reservasi ke tiket diterima, yaitu one to one juga. Next. Selanjutnya yaitu framing prosesnya. Yang pertama, eventnya yaitu mengakses sistem reservasi online. Selanjutnya memilih jadwal, subprosesnya yaitu memilih jadwal keberangkatan, memasukkan data pribadi, melakukan pembayaran, dan verifikasi reservasi. Selanjutnya yaitu resultnya tiket diterima oleh customer. Reserve action. Yang pertama, mengakses sistem reservasi online dapat dilakukan di website atau aplikasi yang memuat reservasi tiket PT Pelni. Yang kedua, menyelesaikan jadwal keberangkatan kereta dengan jadwal yang diinginkan. Ketiga, yaitu mengisi data pribadi dengan detail yang mencakup semua informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, membayar sesuai dengan pesanan. Yang kelima, memverifikasi yang sudah data penumpang bisa terisi. Yang terakhir yaitu tiket diterima oleh customer sehingga bisa dipergunakan untuk menaiki kapal nantinya. Visinya yaitu menjadi penyedia layanan transportasi laut terdepan dengan proses yang efisien dan berkualitas tinggi, memastikan pengalaman pelanggan yang aman, nyaman, dan terpercaya. Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan yang cepat, transparan, dan responsif, serta memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan transportasi laut, menjadikan PT Pelni pilihan utama bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Aktornya ada customer, reservation officer, payment processor, confirmation sender, dan customer service. Mekanismenya yaitu dalam rangka mencapai visi menjadi penyedia layanan transportasi laut terdepan, PT Pelni perlu mengadopsi sejumlah mekanisme strategis, termasuk peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan penerapan teknologi canggih dan peningkatan kualitas layanan melalui pelatihan kru kapal dan pengumpulan umpan balik pelanggan.
pengembangan infrastruktur dan jaringan untuk meluaskan cakupan layanan, inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkembang, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui praktik operasional yang ranah lingkungan. Metriknya itu, PT Pelni mempertimbangkan beberapa metrik kunci dalam mengevaluasi kinerjanya. Ini meliputi evaluasi kualitas kapal, jumlah produksi dan distribusi, kepuasan pelanggan, pemeliharaan infrastruktur, kinerja keuangan, efisiensi operasional, dan kepatuhan regulasi. Dengan memantau metrik ini secara komprehensif, PT Pelni dapat meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pemodelan user interface dan experience dari proses pemesanan tiket PT Pelni. Mari bersama kita lihat bagaimana tampilan website pemesanan tiket yang telah kami buat. Kita sudah masuk kepada user interface web yang sudah kami buat. Pertama-tama kita masuk pada web beranda. Di sini pada header bagian atas terdapat beranda tentang kami dan kontak yang jika diklik akan menuju navigasinya tersebut. Lalu di bawahnya terdapat welcome page Pelni. Lalu di bawahnya terdapat formulir yang bisa kita isi jika ingin memesan tiket, dan di bawahnya terdapat footer yang berisi alamat dan kontak pusat PT Pelni. Baik, di sini kita akan coba mengisi formulir untuk memesan tiketnya. Di sini kita memilih tujuan perjalanannya dari Surabaya lalu menuju Benoa atau Denpasar, lalu kita pilih tanggal keberangkatannya, lalu kita isi penumpangnya baik yang pria, wanita, dan bayi. Lalu kita pilih ke kapalnya juga, dan kita klik button cari pelayaran akan menuju page reservasi tiket. Di sini berisi informasi pelabuhan asal yang kita pilih, lalu pelabuhan tujuan, lalu tanggal dan penumpang, lalu kapalnya dan beserta kelas ekonomi, lalu kita berangkat dan sampainya pukul berapa, lama perjalanan, dan total harganya. Lalu kita klik button pilih, akan menuju reservasi tiket biodata. Di atas terdapat informasi yang seperti tadi, lalu di bawahnya kita isi informasi data pemesanannya. Pertama kita isi nama pemesan, lalu emailnya, lalu teleponnya, alamat, lalu di bawahnya kita klik data pemesan sama dengan data penumpang. Kita isi lagi nama penumpangnya, yang pertama penumpang dewasa laki-laki yang pertama, lalu nomor identitas, lalu tanggal lahirnya, dan gendernya sudah laki-laki. Kita menuju bawahnya, kita isi informasi penumpang dewasa laki-laki yang kedua, sama seperti tadi, nama penumpangnya, nomor identitas, tanggal lahir, dan gendernya sudah laki-laki. Lalu di bawahnya kita isi informasi identitas penumpang dewasa yang perempuan. Kita isi namanya, nomor ID-nya, tanggal lahir, gendernya sudah perempuan. Lalu di bawah terdapat konfirmasi status relasi. Apakah satu keluarga, kita pilih ya. Lalu bawahnya kita klik untuk menyetujui kesepakatan dan ketentuan. Lalu paling bawah terdapat button lanjut, kita klik, akan menuju page pembayaran. Di sini terdapat berbagai macam pembayaran, kita pilih yang transfer bank, yaitu menggunakan bank BRI. Lalu di bawahnya kita button, lalu terdapat informasi bahwa kita udah berhasil memesan dan kita perlu membayarnya di loket PT Pelni.
Lalu di bawahnya kita klik button kembali. Sudah, lalu untuk mengecek apakah tiketnya sudah tersedia, yang sudah kita pesan, kita klik cek pemesanan. Nah, ini terdapat tiket yang kita pesan tadi. Lalu dari Surabaya menuju Benua atau Denpasar, lalu kapalnya, jadwalnya, kelasnya, dan nama kita sebagai pemesan. Dan beserta harganya, lalu ada barcode. Dan kita bisa klik download tiket untuk mendownloadnya. Dan terdapat notifikasi terima kasih bahwa kita sudah berhasil mendownload tiketnya. Lalu kita klik button kembali, akan menuju beranda kembali. Lalu kita akan menuju header lagi yang tadi. Kita sekarang menuju ke tentang kami. Kita klik tentang kami, akan menuju page tentang perusahaannya, yaitu ini tentang PT Pelni. Lalu di sebelah kiri juga terdapat profil perusahaan, yaitu BOD atau BOC, bisa kita klik. Akan memunculkan jajaran direksi dan komisarisnya. Kita terdapat Aiza sebagai direktur utama, lalu di bawahnya terdapat Julia sebagai direktur keuangan, lalu di bawahnya terdapat Biliana sebagai direktur usaha, lalu di bawahnya terdapat Bagus sebagai direktur usaha angkutan barang dan tol laut. Di bawahnya terdapat Yolan sebagai direktur armada dan teknik, dan Bima lalu sebagai direktur SDM dan umum, dan terakhir terdapat Zafar sebagai komisarisnya. Lalu kita menuju yang tadi lagi sebelah kiri, kita bisa klik yang sejarah. Oke, tadi lalu visi misi, terdapat visi dan misi perusahaan. Sudah, kita lalu menuju header yang tadi, kita masuk ke page kontak, kita klik kontak. Ya, di sini memunculkan informasi alamat dari PT Pelni sebelah kiri, lalu terdapat media sosial yang bisa diklik. Klik IG akan menuju IG dari PT Pelni beserta YouTube, Twitter, dan Facebooknya. Lalu di bawahnya terdapat call centernya. Lalu di sebelah kanan terdapat formulir untuk mengajukan pertanyaan apabila kita memiliki suatu hal yang ingin ditanyakan kepada PT Pelni. Kita bisa isi formulirnya, itu nama depan, nama belakang, email, nomor handphone, dan pertanyaannya. Lalu kita bisa klik button kirim, akan memunculkan notifikasi terima kasih bahwa formulirnya sudah terkirim. Kita bisa klik kembali. Nah, sudah kembali kepada page kontak. Ya, sekian untuk user interface dari PT Pelni yang sudah kelompok kami buat. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, setelah kita melihat bagaimana user interface, UI, dan user experience dari website pemesanan PT Pelni, kita akan melihat bagaimana mockup dari UI UX yang telah kita buat. Oke, baiklah, itulah tadi keseluruhan dari hasil kerja kelompok kami mengenai pemodelan serta proses bisnis dari PT Pelni, bagaimana proses pemesanan tiketnya dan bagaimana pemodelan user interface serta experience dari pemesanan tiketnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.